sekarang saya bikin videonya itu di malam hari. Pada kali ini saya akan coba untuk membahas tentang aplikasi-aplikasi apa aja yang dapat digunakan untuk membuka rekening saham atau memulai berinvestasi saham atau memulai untuk jual beli saham. Nah, 10 aplikasi saham ini terbagi menjadi 2 aplikasi ya. Kalau menurut saya, ini subjektivitas menurut saya. Yang pertama, aplikasi yang dapat diunduh dan diproses secara lebih fleksibel, dan aplikasi yang bisa dipakai tapi caranya agak ribet. Misalnya saya ambil contoh, sorry ini di pinggir jalan jadi ada suara motor ya. Contohnya adalah kalau aplikasi yang nggak ribet, itu contohnya aplikasi Ajaib. Aplikasi Ajaib ini tanpa harus kita ada deposito atau minimal uang untuk memulai investasi, itu bisa dimulai. Nah, kalau aplikasi yang saya pakai, aplikasi MOS itu dari Mandiri Sekuritas. Waktu itu saya nggak tahu ya kebijakan sekarang, jadi saya mau disclaimer dulu. Ini sepengetahuan saya karena saya juga belum pernah mencoba aplikasi lainnya gitu. Yang saya tahu cuma aplikasi saya sendiri, Mandiri Sekuritas. Dulu saya diharuskan menabung 10 juta dulu, baru bisa bermain saham. Oke, kita langsung aja membahas tentang 10 aplikasi saham terbaik untuk pemula di tahun 2021. Nah, yang pertama adalah aplikasi iPod. Aplikasi iPod ini adalah salah satu aplikasi saham yang paling populer di Indonesia. Aplikasi iPod merupakan ekosistem online trading dari PT Indo Premier Sekuritas untuk berinvestasi saham, reksadana, dan ETF dengan fitur yang cukup lebih lengkap. Nah, di aplikasi iPod ini, beberapa teman saya memang menyarankan untuk memakai aplikasi iPod ini, dan di aplikasi ini pun minimal biaya awal itu dulu 500.000 kata teman saya. Mungkin sekarang sudah berubah atau bisa gratis seperti Ajaib, saya kurang tahu kelanjutannya. Nah, di sini juga ada beberapa kelebihan dari iPod. Salah satunya adalah pendaftaran akun bisa dilakukan secara online tanpa tatap muka. Itu yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini dia bilang bahwa tidak ada minimum deposit saat membuka akun saham. Itu artinya memang tidak seperti aplikasi yang saya pakai, MOS, yang harus ada minimum deposit sebesar 10 juta. Itu juga waktu dulu tahun 2015. Oke, kita lanjut ke aplikasi Stockbit. Nah, aplikasi ini juga saya belum pernah pakai dan saya juga belum tahu caranya. Tapi teman saya ada yang memakai Stockbit. Aplikasi Stockbit ini awalnya hadir sebagai komunitas forum trading saham alias social trading. Forum ini menawarkan banyak manfaat karena para investor bisa saling bertukar informasi mengenai emiten apapun ataupun rekomendasi saham. Oke, nah di sini ada beberapa kelebihan dari aplikasi Stockbit. Bisa online trading saham, ada fitur belajar saham. Sebenarnya fitur belajar saham ini di setiap aplikasi saham biasanya ada gitu ya. Biasanya ada. Nah, di sini kita ada kita lihat
Ya, di sini sepertinya harus ada minimal minimal deposit ya, minimal deposit awal. Nah, ini nih yang ketiga, MOS. Aplikasi MOS ini dari Mandiri Sekuritas. Ini yang saya pakai selama beberapa tahun ini, dan dari awal sampai sekarang saya memakai ini. Dari beberapa aplikasi ini dibedakan dari fee jual dan fee belinya. Apa itu fee jual? Fee jual itu adalah fee yang diberikan kepada perusahaan sekuritas ketika kita menjual saham yang kita transaksikan di bursa efek gitu ya. Nah, di sini MOS memberikan fee jual saham sebesar 0,28% per transaksi dan fee beli saham 0,18% per transaksi. Nah, kita lihat sejumlah kelebihan dari MOS. Pendaftaran akun bisa dilakukan full online. Nah, ini yang mungkin dulu saya belum tahu ya. Nah, terus juga harus ada depositnya. Kalau sekarang saya nggak tahu bagaimana, apakah depositnya masih 10 juta atau berkurang, atau memang tidak perlu ada deposit juga bisa. Selanjutnya adalah Beyond atau aplikasi sekuritas dari BNI Sekuritas. Di sini ada beberapa kelebihan dari Beyond. Tampilannya yang ramah terhadap investor pemula, ada akun trialnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering saya pakai untuk menganalisis saham atau RTI Business. Nah, RTI Business ini menurut saya adalah aplikasi yang sangat membantu kita dalam mengetahui profil dari saham itu sendiri. Memang ada banyak yang lain, tapi saya lebih cocok ke RTI Business gitu untuk bagi investor pemula. Jadi nggak terlalu rumit lah untuk memahami ini. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Mirai House. Aplikasi yang saat ini juga cukup populer di kalangan investor saham. Nah di sini di Mirai ini deposit awalnya adalah 10 juta. Sama seperti dulu saya memakai MOS ya. Jadi deposit ini bukan dibayarkan untuk perusahaan sekuritas, tetapi deposit ini akan dijadikan tabungan awal untuk kita membeli saham kayak gitu. Nah, di sini yang membedakan juga ada fee jual beli. Fee jualnya ya 0,25% dan 0,15% untuk membeli saham. Nah, yang terakhir ini yang paling populer akhir-akhir ini ya, ini Ajaib. Nah, si Ajaib ini saya kurang tahu apakah memang, saya belum pernah coba juga, tapi teman saya banyak yang coba. Apa yang membedakan aplikasi Ajaib dengan aplikasi lainnya, MOS, Mirai Assets dan lain sebagainya, itu sepengetahuan pengalaman saya bertanya dengan teman saya itu adalah dia tidak on time tentang harga-harga saham. Kan harga saham itu fluktuatif ya, per detik itu bisa berubah. Nah, si Ajaib ini dia harga fluktuasi sahamnya tuh telat gitu, delay. Jadi kita kurang bisa enak buat trading misalnya. Tapi untuk investasi nggak apa-apa beli aplikasi pakai aplikasi Ajaib ini gitu, karena kita kan cuma nyimpen beberapa tahun misalnya, beberapa bulan misalnya, baru kita jual gitu. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 8 adalah Philips Pumps ID. Nah, ini juga saya belum pernah menemukan teman saya yang pakai ini. Jadi saya belum bisa bicara banyak. Tapi biasanya yang membedakan antara perusahaan sekuritas adalah fee jual dan fee belinya. Kalau kita lihat di Ajaib ini si penulis tidak memberikan kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalian bisa searching sendiri tentang fee jual dan fee belinya. Itu yang harus kalian pertimbangkan gitu. Kalau memang dia gratis ya kenapa enggak gitu kan.
Oke, gitu aja untuk ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye.